Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati, rekan-rekan sekalian, dan sahabat-sahabat Indonesia dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-61 dengan subtema keadilan sosial dalam Pancasila. Tema ini masih merupakan bagian dari upaya pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa bernegara sebagai pandangan hidup bangsa dan juga sebagai dasar dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keadilan sosial adalah merupakan salah satu sila dari Pancasila, yakni sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk memahami hal ini tentu kita harus dalami arti dan makna kata yang ada dalamnya, khususnya tentang kata keadilan dan kata sosial yang diharapkan akan dapat diterapkan, dikembangkan, diwujudkan dalam kehidupan berbangsa bernegara untuk menuju cita-cita bangsa Indonesia. Keadilan berasal dari kata adil, artinya tidak berpihak, ya, tidak bersebelah, tetapi betul-betul berdasarkan satu prinsip kebenaran yang mengacu kepada satu tuntutan dari bangsa Indonesia agar setiap warga negara diperlakukan secara adil dalam berbagai aspek kehidupan yang berdimensi sosial, baik itu sosial politik, sosial budaya, maupun sosial ekonomi. Kata sosial dapat diartikan sebagai suatu identitas, ya, yang kita harapkan sebagai warga negara, di mana setiap warga negara di samping sebagai makhluk individu, tapi juga makhluk sosial, ya, anggota masyarakat yang memerlukan perlakuan yang tidak memihak, tidak pandang bulu, ya, sehingga betul-betul semua warga negara berada dalam posisi yang sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama, sehingga kita dalam membangun negeri ini yang mempunyai peran yang sama, ikut serta dalam pembangunan bangsa dan negara. Keadilan sosial secara umum dapat dimaknai sebagai suatu bentuk rasa yang diterima oleh jiwa dan juga pikiran yang didasarkan kepada konstitusi, yaitu peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Artinya tolok ukur keadilan sosial itu adalah salah satunya adalah konstitusi, ya, dan juga tentu nilai-nilai kebenaran. Dan sekaligus juga yang menjadi penentu adalah sistem pengadilan, sistem mewujudkan keadilan dalam berbangsa bernegara. Oleh karena itu, setiap kita mencoba untuk menilai suatu keadilan itu tidak bisa menurut kita atau menurut seseorang, tetapi harus ada rujukannya, harus ada tolok ukur yang bisa kita jadikan sebagai pedoman, yaitu adalah konstitusi yang berlaku. Kalau misalnya dianggap ada sesuatu yang kurang adil, tentu kita harus lihat di sini apakah konstitusi atau undang-undang, ya, penjabaran daripada Undang-Undang 45 itu sudah merupakan satu keputusan bersama yang berciri kebenaran, ya, berciri kebenaran yang kita jadikan sebagai pegangan bersama. Kemudian tentu yang kedua adalah bagaimana konstitusi itu dilaksanakan, diwujudkan dalam bentuk sistem pengadilan, ya. Di sini ada lembaga-lembaga negara, ada lembaga-lembaga yang terkait dalam menegakkan keadilan itu. Nah, ini tentu juga tidak mungkin, tentu juga ini tidak terlepas, ya, daripada mungkin ada kekurangan di sana sini. Nah, ini adalah satu hal yang harus kita terus sempurnakan dari waktu ke waktu, sehingga benar-benar satu proses untuk mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia itu dapat dirasakan, dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan berbangsa bernegara.
Seperti kita ketahui bahwa proses untuk menyusun undang-undang itu ada di sana keterlibatan dari berbagai institusi, ya, khususnya lembaga perwakilan kita, ya, DPR, kemudian pemerintah, ya, jadi eksekutif, legislatif, ya, di sini akan berperan di dalam menyusun satu peraturan dan perundang-undangan. Sehingga kalau dianggap ada satu kekurangan yang harus disempurnakan, nah inilah ada forumnya yang bisa kita gunakan. Jadi bukan forum lain, ya, seperti forum jalanan dan sebagainya, ya, tapi ada forum resmi, forum lembaga negara yang sama-sama kita akui dalam sistem ketatanegaraan kita. Para pemerhati yang saya hormati, rekan-rekan sebangsa dan setanah air, ya, dimanapun berada, memang tidak mudah, ya, untuk menegakkan keadilan sosial ini karena sangat luas, berdimensi sangat luas, ya, menyangkut keadilan sosial politik, ya, menyangkut keadilan sosial budaya, menyangkut keadilan sosial ekonomi, dan ini tentu akan menyangkut kepada berbagai aspek kehidupan berbangsa bernegara, ya, baik itu dalam aspek ideologinya, ya, politiknya, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, ya. Belum lagi kita nanti bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi baik dari kepentingan pribadi, kelompok, ya, kemudian juga kepentingan internasional, ya. Ini akan sangat banyak mempengaruhi, ya, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi bangsa Indonesia. Kalau kita coba lebih rinci, ya, keadilan sosial haruslah tercermin dalam tercapainya keseimbangan antara kehidupan pribadi dan masyarakat, baik dalam aspek kehidupan jasmani maupun rohani, ya. Kemudian keadilan sosial itu merupakan keadilan yang berdimensi sosial, yang nilai-nilai kebenaran tapi juga bersifat nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai kemanusiaan yang selalu mempertimbangkan hak asasi manusia, ya. Ini tentu kita sangat concern di sini karena Pancasila itu sendiri adalah sangat mendukung, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Artinya dalam sila kelima Pancasila itu terkandung nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama, yang juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dalam hubungan nilai-nilai keadilan dengan dirinya sendiri, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya sebagai warga masyarakat, manusia dengan bangsa Indonesia, ya, sebagai suatu kesatuan, dan juga hubungan antara bangsa dengan negara, ya, sebagai suatu wadah kita bersama, negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jika dijabarkan lebih lanjut, makna daripada sila kelima Pancasila itu dapat kita kelompokkan dalam beberapa kategori, ya. Antara lain ini. Pertama adalah bahwa diharapkan akan memunculkan pemerataan kemakmuran bagi seluruh Indonesia. Ya, kemakmuran, ya, tentu ini ada tolok ukur yang kita bisa pakai untuk kemakmuran apa saja ini. Kemudian yang kedua, kebijaksanaan haruslah berorientasi kepada pengurangan kesenjangan masyarakat, ya, karena ini bisa menimbulkan rasa ketidakadilan, ya. Jadi perlu ada satu keseimbangan, ya, di dalam kehidupan bangsa negara di seluruh tanah air, ya. Jadi dapat menghindari kesenjangan antara kaya dan miskin, antara daerah kota dan daerah pedesaan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah adanya redistribusi kekayaan, karena kekayaan sumber alam, karena kita mempunyai potensi yang beragam, ya. Jangan sampai suatu daerah dengan potensi yang melimpah kaya sendiri, makmur sendiri, sementara daerah lain yang kurang, ya, kurang potensi sumber alamnya itu dibiarkan tertinggal. Nah, ini tentu adalah salah satu faktor yang menimbulkan rasa ketidakadilan karena negara ini milik kita bersama, diperjuangkan bersama oleh seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang keempat adalah keberpihakan kepada kepentingan bersama secara berkeadilan, ya. Jadi jelas bahwa kita ini suatu bangsa yang sangat beragam ini mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentunya pemanfaatan, ya, ataupun perwujudan daripada kemakmuran itu haruslah secara bersama. Dan yang kelima adalah
negara ya mestinya melindungi ya setiap warga negara untuk mendapat penghidupan yang layak, penghidupan yang berkeadilan. Kira-kira itu beberapa ya, tentu banyak lagi yang lainnya yang bisa kita jabarkan makna daripada sila kelima Pancasila ini. Dengan pemahaman seperti itu, maka dapat kita artikan bahwa penerapan dari sila kelima Pancasila itu sangat menentukan dalam mewujud kemajuan bersama secara merata dan berkeadilan sosial, dalam arti menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi. Yang kita mempunyai hak dan kewajiban sama, tentu juga mempunyai hak dan untuk memperoleh ya keadilan, memperoleh kemakmuran ya, memperoleh manfaat daripada potensi sumber daya yang kita miliki ini. Itu dapat kita lihat bahwa konsep keadilan sosial itu memberikan jaminan ya, kepada bangsa Indonesia untuk mencapai taraf kehidupan ya, yang layak dan terhormat sesuai dengan kodratnya sebagai sesama warga bangsa. Keadilan sosial akan dapat menghindari terjadinya diskriminasi, kesenjangan, ketimpangan dalam aspek sosial ya, baik itu dalam aspek sosial politik, sosial budaya maupun sosial ekonomi. Kalau kita dalam lebih lanjut dapat kita katakan bahwa kesenjangan atau ketimpangan dalam sosial politik dapat saja terjadi sebagai dampak dari sistem politik yang berlaku, yang menghasilkan suatu keputusan politik negara yang belum tentu dapat memuaskan semua pihak ya, karena memang negara kita yang sangat besar, penduduknya sangat banyak ya, ini peluang untuk tidak memuaskan semua pihak itu tentu sangat mungkin terjadi. Misalnya salah satu sistem untuk meraih kekuasaan, kita mempunyai sistem pemilihan umum ya. Kita mempunyai pengalaman ya, sudah beberapa kali melakukan pemilihan umum ya, masih sering diwarnai dengan konflik ya, konflik yang tentu ini adalah bernuansa kepentingan ya, perebutan kekuasaan. Nah, ya saya kira untuk tahap konflik perbedaan pendapat itu tentu wajar saja ya dalam proses demokrasi. Tetapi yang harus kita hindari adalah jangan sampai konflik atau perbedaan pendapat itu menjadi konflik kekerasan ya, yang bisa menimbulkan konflik pertumbuhan darah ataupun ya disintegrasi bangsa ya, ini tentu sangat kita sayangkan atau terjadi. Oleh karena itu ke depan saya kira ini harus terus diupayakan agar berkembang satu kesadaran atau pengetahuan politik ya, melalui politik negara, memahami sistem daripada ketatanegaraan kita, memahami sistem demokrasi Pancasila yang kita anut itu, sehingga kalau sudah terjadi suatu proses ya, proses mengambil keputusan ya, apakah itu melalui lembaga legislatif, eksekutif ya, masyarakat dan sebagainya termasuk pemilu ya, mestinya kalau sudah dapat dirumuskan, dihasilkan ya keputusan ya, tentu semua harus tunduk kepada keputusan itu ya, sehingga kehidupan sosial politik di masa depan itu tidak selalu menimbulkan kegaduhan ya, kira-kira seperti itu ya. Jadi jelasnya bahwa sila kelima itu tentu tidak bisa berdiri ya, harus dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dari sila-sila yang lainnya dalam Pancasila. Nah, kemudian kesenjangan atau ketimpangan dalam sosial budaya bisa juga ini terjadi jika nilai-nilai sosial budaya yang sudah berkembang secara turun-temurun sebagai suatu proses peradaban bangsa Indonesia tidak terakomodir dengan baik ya. Walaupun kita harus memahami bahwa dalam proses itu terjadi perubahan-perubahan ya. Perubahan itu harus kita ikuti, kita lalui dengan tetap melestarikan, memperhatikan nilai-nilai yang ada dalam budaya kita yang kita sebut dengan nilai-nilai kearifan lokal ya. Jadi ini harus bijaksana ini untuk bisa mengakomodir dalam perwujudan keadilan sosial budaya dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Jadi nilai-nilai budaya itu harus menjadi satu kekayaan, tapi juga satu perekat kita ya, sebagai satu bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Selanjutnya adalah kesenjangan atau ketimpangan dalam sosial ekonomi. Kita mempunyai sistem ya,
di dalam membangun perekonomian nasional yang kita kenal dengan sistem kerakyatan. Dan ini jelas terakomodir dalam konstitusi kita bahwa kita memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di Indonesia ini secara optimal untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Bagaimana sistemnya? Nah, inilah yang harus kita coba terus kembangkan, merupakan suatu sistem yang bisa betul-betul menciptakan keadilan sosial ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Tidak ada yang tertinggal ya, tapi masalah kaya miskin ya tentu ini ya tidak bisa terlepas juga dari rezeki seseorang atau kegiatan seseorang ya. Kalau seorang itu malas ya, kemudian ya hanya menunggu ya, tentu ya untuk mendapatkan kemakmuran itu ya sulit ya. Oleh karena itu kita harus semua bangkit bersama untuk memanfaatkan sumber daya alam yang kita miliki secara optimal dan tidak merusak potensi alam itu ya, karena ini akan sangat menentukan bagi masa depan generasi berikutnya. Kita tidak ingin negara ini kita wariskan atau kita berikan ya nanti kepada generasi berikut dalam keadaan rusak, dalam keadaan sumber daya alam yang sudah habis gitu ya, kira-kira seperti itu. Nah inilah tiga hal yang saya kira akan sangat menentukan ya, yaitu keadilan sosial politik, keadilan sosial budaya, keadilan sosial ekonomi dalam rangka kita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam kaitan kita untuk mewujudkan ya kemakmuran, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut hemat kami ada 4 hal yang harus diperhatikan ke depan ini, terutama oleh tokoh-tokoh elit politik termasuk juga generasi muda ya, untuk kita bisa mencapai Indonesia Emas tahun 2045. Pertama adalah mengenai bagaimana strategi ya pemantapan ketahanan pangan berbasis komoditas lokal ke depan. Karena kita sudah mengalami ya masalah, bahkan sekarang masalah pangan ini sudah menjadi komoditas dunia yang bisa mengganggu ya, bukan hanya dalam negeri tapi juga mengganggu dunia. Kemudian yang kedua adalah masalah air ya. Bagaimana strategi untuk melestarikan sumber daya air ini dan juga lingkungan hidup bagi bangsa kita ke depan. Air adalah potensi yang sangat vital bagi kehidupan umat manusia, kehidupan bangsa Indonesia. Sementara air itu ada banyak di Indonesia ya. Kita memiliki sumber mata air ya, punya sungai yang sangat besar banyak, dan itu adalah untuk kehidupan kita, untuk minum, untuk mandi, masak dan sebagainya. Tentu lingkungan hidup adalah salah satu faktor yang dapat menjamin air itu, menjamin adanya oksigen ya, kesegaran udara bagi kita. Oleh karena itu bagaimana ini supaya tetap ya menjadi potensi yang lestari dan dapat dimanfaatkan optimal. Oleh karena itu misalnya harus kita ke depan ini dengan gigih untuk mengajak masyarakat tidak mencemari air dan tidak merusak lingkungan. Bagaimana strateginya? Nah ini perlu kita diskusikan bersama. Kemudian yang ketiga adalah masalah strategi pemanfaatan energi ya, secara optimal, ya khususnya energi terbarukan. Kita memiliki potensi yang luar biasa ya. Ada air ya, ada terjun, pembangkit listrik, ada sinar matahari sepanjang tahun, ada geotermal ya, macam-macam ya. Nah sementara energi yang tidak terbarukan seperti fosil itu ya, minyak dan gas itu semakin turun, semakin berkurang ya. Mestinya kita harus mampu menguasai teknologi sumber daya terbarukan itu untuk diterapkan, dikembangkan untuk menghasilkan ya, energi terbarukan sebagai alternatif di masa depan. Kemudian yang keempat adalah strategi bagaimana percepatan dan pemantapan pembangunan pedesaan. Sesungguhnya desalah tulang punggung daripada bangsa ini. Desa adalah sumber pangan kita, desa adalah sumber air kita,
lingkungan juga ada di sana. Ya. Dengan kata lain, tanpa desa kita tidak bisa hidup, kira-kira begitu. Nah, bagaimana ini supaya desa ini bisa cepat bangkit, bisa cepat terbangun, fokus, ya. Dan tentu pola karakter kita juga dalam melihat desa ini harus berubah. Pernahkah kita terpikir bahwa kita yang hidup di kota sangat ditentukan atau tergantung kepada desa, di mana di sana banyak petani yang menghasilkan pangan, ya sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Ya. Banyak orang yang lupa, bahkan tidak memberi hormat kepada para petani itu. Sesungguhnya mereka adalah pejuang yang tanpa pamrih, tanpa lelah, siang malam. Nah, ini harus kita bangun ke depan, sehingga fokus ke depan itu harus berorientasi pada desa. Orang desa datang ke kota untuk berwisata, tapi juga orang kota datang ke desa berwisata. Jadi saling mengisi, ya, tetapi saling menghormati satu sama lain, ya, karena kita saling membutuhkan di antara kota desa dalam membangun negeri ini ke depan. Saya akan mencoba untuk menampilkan, ya, 4 topik ini dalam konten berikut, ya, untuk sebagai bahan buat kita ikut serta, ya, mencoba untuk memberi sumbangan pemikiran dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang nasional 2025-2045. Seperti kita ketahui, RPJPN yang masa lalu yaitu 2005 sampai 2025 berdasarkan Undang-Undang tahun 2007 tentang RPJPN akan berakhir tahun 2024. Oleh karena itu sekarang kita harus ikut, ya, ikut mendorong, ikut menyumbang pikiran, ya. Mestinya juga lembaga-lembaga negara yang akan menyusun undang-undang itu juga mendengar, ya, suara rakyat ini. Ya, kami dari RBNI mencoba untuk 4 hal ini yang akan dicoba menyampaikan, ya, sumbangan pemikiran, ya, barangkali manfaatnya, yaitu tentang pangan, tentang air, tentang hidup, tentang energi, dan juga tentang pembangunan desa. Para pemerhati yang saya hormati, inilah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.